Shalom saudara, apa kabar? Saya berharap kita semua sehat. Tidak terasa saudara, kita sudah memasuki bulan kedua tahun 2021. Tahun lalu 2020 itu disebut tahun unprecedented year, tahun yang belum pernah terjadi atau tahun yang tidak diketahui sebelumnya. Itulah sebabnya orang menyebutnya sebagai tahun ketakutan atau annus horribilis, tahun ketakutan. Kenapa disebut tahun ketakutan atau tahun yang mengerikan, annus horribilis? Karena ada pandemi COVID-19 yang melumpuhkan hampir semua sektor. Bahkan banyak korban yang meninggal akibat virus ini. Tadi pagi saya baca Kompas ketika rekaman ini dibuat, pagi tadi. Indonesia sudah menembus 1 juta orang yang terkena COVID-19, yang meninggal 28.000 lebih. Jadi memang tahun 2020 bahkan tahun ini itu tahun yang mengerikan. Nah, gereja kita tahun 2021 itu punya tema jangan takut sebab Allah menyertai kita. Jangan takut sebab Allah menyertai kita. Nah, tema ini sangat relevan saudara dengan situasi kita saat ini, ya. Jika tahun lalu disebut tahun ketakutan, maka tahun ini ya disebut tahun tanpa rasa ketakutan atau the year of fearless, ya. Saudara, ketakutan itu seperti racun yang masuk ke dalam tubuh dan menjalar ke seluruh tubuh orang yang takut. Makanya tema jangan takut sebab Allah menyertai itu seperti antitesa atau antidot. Ya, antidot itu penangkal atau penawar racun. Ya. Antidot itu agen atau obat senyawa atau zat yang menetralkan efek dari racun. Nah, antidot itu mencegah racun, menyerap racun, dan menghalangi racun menjadi lebih berbahaya. Makanya tema khotbah saya pada kesempatan kali ini, jangan takut. Diambil dari Yesaya pasal 41 ayat 8 sampai 10. Ya, Yesaya 41 ayat 8 sampai 10. Jangan takut. Saya akan bacakan buat kita semua. Tetapi engkau, hai Israel hambaku, hai Yakub yang telah kupilih, keturunan Abraham yang kukasihi. Kalau saudara lihat di situ, hambaku yang telah kupilih, yang kukasihi. Engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya. Aku berkata kepadamu, engkau hambaku, disebut lagi, engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Ayat 10, perhatikan di sini dikatakan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Berbahagialah orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Nah, saudara-saudara sekalian, sebenarnya orang Kristen itu nggak punya alasan untuk takut. Kita sudah ditebus oleh darah Kristus, sehingga kita menjadi miliknya, menjadi hambanya. Tadi dikatakan hambanya yang telah dipilih. Keturunan Abraham secara rohani itu sebenarnya nggak perlu takut. Nah, pertanyaannya, mengapa orang percaya tidak usah takut selama hidup di bumi? Dari pembacaan 3 ayat tersebut, ada 2 alasan mengapa orang percaya nggak perlu takut selama hidup di bumi. Yang pertama, dikatakan Yesaya 41 ayat 10a, janganlah takut. Ada kata lah, janganlah, itu berarti perintah. Sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang, sama itu juga perintah. Sebab aku ini Allahmu. Jadi yang pertama, mengapa orang Kristen, orang percaya nggak usah takut? Karena Tuhan memerintahkan hambanya, saudara dan saya, nggak usah takut. Kata jangan takut itu dari bahasa Ibrani al-tira, ya, al-tira. Al itu artinya tidak. Al itu partikel negatif, artinya tidak atau jangan. Sedangkan tira itu dari kata Ibrani, kata asalnya yare. Itu kata kerja imperfect yang artinya to fear atau to frighten.
Ya, to fear itu takut, frighten menjadi takut atau membuat takut. Jadi perintah jangan takut itu ditujukan kepada hambanya, kepada orang pilihannya. Perintah jangan takut itu perintah yang sangat penting yang harus kita laksanakan. Rasa takut itu emosi atau perasaan jiwa yang bisa mempengaruhi tubuh atau fisik kita ini. Tubuh yang mengalami rasa takut menunjukkan gejala klinis yang dapat dilihat dan dirasakan tentunya oleh yang bersangkutan. Ya. Nah, ada pengaruh negatif dari rasa takut pada kurun waktu tertentu itu menyebabkan gagal jantung, bahkan bisa menyebabkan kematian mendadak atau sudden death. Di akhir zaman banyak orang yang merasa takut atau hidup dalam ketakutan. Alkitab sudah katakan di dalam Lukas pasal 21 ayat 25, di situ dikatakan begini, dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut, ya, bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini. Sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Jadi jelas saudara, kalau kita baca ayat tersebut, di zaman akhir banyak orang yang ketakutan, bahkan bisa mati ketakutan. Ada orang yang terkunci di sebuah ruangan pendingin, itu ruang buat penyimpan daging. Ya, ketika dia tahu dia terkunci, dia berusaha untuk keluar, tapi pintu cukup kuat, nggak bisa dijebol. Saudara, apa yang terjadi? Besok paginya, pagi-pagi, ketika orang buka, ternyata orang tersebut yang terkunci semalaman sudah mati. Kemudian diotopsi. Yang menarik saudara sekalian, setelah diotopsi, ternyata orang ini mati bukan karena kedinginan, tetapi karena ketakutan. Jadi ketakutan menguasai dia, sehingga dia mati ketakutan. Makanya perintah Tuhan Yesus jangan takut, ini penting. Jangan sampai kita dikuasai oleh rasa takut. Ayub pasal 15 ayat 24 terjemahan Indonesian Modern Bible mengatakan begini, tekanan dan kesakitan menakutkannya, mereka akan menguasainya. Ketakutan, tekanan menguasainya, bagaikan seorang raja yang siap menyerang. Jadi ketakutan itu bisa menguasai seseorang, seperti diilustrasikan raja yang siap menyerang. Padahal Alkitab di 2 Timotius 1 ayat 7 mengatakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh apa? Yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Makanya kita nggak boleh takut. Jangan sampai rasa takut atau kita takut terhadap sesuatu sehingga mengalihkan kita dari rasa takut kita kepada Tuhan. Perasaan takut terhadap sesuatu yang tidak patut kita takuti, itu sikap yang meremehkan Allah Bapa di sorga. Saya ulangi, perasaan takut terhadap sesuatu yang tidak patut kita takuti, itu adalah sikap yang meremehkan Allah Bapa di sorga. Misalnya, anak saya tinggal di rumah, dia merasa takut, merasa khawatir besok makan apa. Nah, sikap dia itu seperti itu melecehkan saya. Ya. Nggak patut. Karena apa? Ada saya di situ. Nah, Tuhan Yesus memerintahkan jangan takut. Dia berkata kepada sahabat-sahabatnya di Lukas pasal 12 ayat 4, dikatakan begini, aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh. Itu perintah Tuhan Yesus kepada sahabat-sahabatnya. Karena ada kata, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh. Memang banyak yang bisa membunuh tubuh kita. Tapi Tuhan Yesus perintahkan, jangan takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh. Dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Aku akan menunjukkan kepada siapa, kepada kamu, siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah dia. Yang kita harus takuti adalah Allah Bapa, yang kita harus hormati. Jangan sampai rasa takut kita terhadap yang bisa membunuh tubuh kita itu mengalihkan
Dari rasa takut kita, hormat kita kepada Allah Bapa di sorga. Jadi yang pertama, kenapa kita nggak boleh takut? Karena Tuhan yang memerintahkan. Yang kedua, yang terakhir. Di ayat yang sama 10a, Yesaya 41 dikatakan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Jadi mengapa orang Kristen, orang percaya tidak boleh takut? Sebab Allah beserta kita. Jadi ada perintah jangan takut, dan juga ada janji Tuhan bagi yang taat kepada perintahnya, ia akan menyertai orang pilihannya, hambanya. Dan janji penyertaannya ini melekat pada namanya. Kalau kita baca Yesaya 7 ayat 14, Yesaya 8 ayat 8, itu Allah disebut Immanuel, Immanuel. El itu Allah, Elohim, Elohim. Immanu, beserta kita. Jadi nama Allah itu Immanuel. Di Matius 1 ayat 23 juga dijelaskan namanya disebut Immanuel. Ya, 3 kali Immanuel disebutkan di Alkitab. Nah, saya coba teliti, Immanuel itu ternyata proper name, bukan generic name. Ya, proper noun. Ya. Jadi spesifik. Ya. Kalau generic itu umum, misalnya manusia, orang itu umum. Tapi kalau proper name itu khusus. Manusia umum, orang umum, tapi Cecep Suparman itu khusus. Sama Immanuel juga itu khusus, proper name. Jadi janji penyertaan Allah itu melekat pada namanya. Allah Immanuel berjanji akan menyertai umat pilihannya yang dikasihinya. Jika kita fokus pada perintah Tuhan, maka janji penyertaannya atas kita semua. Nah, janji penyertaannya ini diulang oleh Tuhan Yesus sebelum dia naik ke surga. Ini ayat yang terkenal sebagai amanat agung. Di Matius pasal 28 ayat 19 dikatakan begini, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, nah ini perhatikan, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi ketika kita taat melakukan amanat agung, Tuhan Yesus berkata, ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa. Jadi frekuensinya senantiasa, bukan Senin Selasa, tapi senantiasa. Sampai kepada akhir zaman. Durasinya sampai akhir zaman. Terjemahan New English Translation mengatakan begini, therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit, teaching them, ajarlah mereka to obey everything I have commanded you, and remember I am with you always to the end of the age. Jadi ketika kita melaksanakan perintah Tuhan, Tuhan berjanji akan menyertai. Sama ketika kita taat untuk tidak takut, Tuhan akan menyertai kita, Roh Kudus akan menyertai kita. Janganlah takut sebab Allah beserta kita. Dia Immanuel. Jika Allah di pihak kita, rasa takut akan diubah menjadi rasa takjub. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.